Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo wabarakatuh. Sobat Kemangi, kembali bersama podcast Kemangi Kabar Kemenak Pati bersama saya Atik Mufidah yang akan menemani Anda sekalian dengan perbincangan inspiratif dan penuh makna. Pada edisi kali ini kita akan berbincang terkait MOU atau kerjasama yang telah dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati bersama dengan Lapas Pati dan RSU RAA Suwondo. Halo sahabat religi, bersama saya di sini telah hadir narasumber kita pada kali ini. Beliau adalah Kepala Lapas Pati Bapak Supriyadi dan juga Direktur Rumah Sakit RSUD RAA Suwondo Bapak Dr. Hartoto. Assalamualaikum Pak Supriyadi dan Pak Dr. Hartoto. Terima kasih sudah berkenan hadir di podcast Kemangi walaupun di luar hujan sangat lebat ya Pak. Alhamdulillah. Begini Pak Supriyadi dan Pak Toto gitu aja saya panggilnya nih lebih akrab, terkait dengan kerjasama atau MOU antara Kemenak Pati dengan Lapas, antara Kemenak Pati dengan RSUD RAA Suwondo yang pada pagi hari ini sudah terlaksana, yaitu terkait pendampingan spiritual bagi pasien di RSUD dan juga layanan keagamaan ya Pak di Lapas Pati. Mungkin bisa saya menanyakan ke Bapak Prihadi dulu terkait ini, apa latar belakang kerjasama ini dan bagaimana peran Kemenak untuk pembinaan rohani bagi warga binaan Lapas. Oke, terima kasih Mbak Ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kemangi ya, bahwa hari ini telah dilaksanakan kegiatan penandatangan MOU antara Lapas Pati dan Kemenak. Bahwa program ini adalah merupakan program yang sangat baik karena di sana nanti akan dilakukan pembinaan kepribadian bagi warga binaan kami di Lapas Pati, baik itu yang laki-laki, perempuan, dan di sana juga terdapat beberapa agama yang dianut oleh warga binaan kami. Ini sangat positif sekali nih kegiatan MOU ini, kami sangat mendukung dan alhamdulillah Kemenak Pati hadir untuk Lapas Pati terkait dengan pembinaan kepribadian khususnya kerohaniawan baik itu agama Islam, Kristen maupun agama yang lain. Dan ini sudah berjalan dengan baik dan hari ini dilakukan penandatangan MOU. Semoga kegiatan MOU ini berjalan dengan baik dan bermanfaat khususnya bagi warga binaan kami yang selama ini sedang menjalani pidana di Lapas Pati. Itu. Kalau boleh tahu udah ada berapa warga binaan Pak saat ini, untuk saat ini? Untuk saat ini warga binaan kami di Lapas Pati ada 353 laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Terus selama ini untuk pembinaan rohani itu dilakukan berbarengan laki-laki dengan perempuan atau sendiri-sendiri Pak? Saat ini kami lakukan secara bersamaan karena kami tidak mempunyai tenaga ahli untuk melakukan pembunuhan. Dan alhamdulillah hari ini dilakukan MOU ke depan untuk kegiatan pembinaan yang di Lapas Pati bisa berjalan dengan maksimal nanti. Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Supriyadi. Selanjutnya kami bergeser ke RSUD, jadi gantian ya Pak. Untuk RSUD sendiri, saya mau pengen tahu nih Pak Toto, seberapa pentingkah pendampingan rohani bagi pasien di RSUD ini? Mungkin bisa Bapak ceritakan latar belakangnya juga. Terima kasih. Halo sahabat Kemangi, kabar Kemenak Pati. Alhamdulillah. Jadi kalau seberapa penting deh, itu sangat penting Mbak Ati. Kenapa sangat penting? Karena pasien-pasien yang datang ke Suwondo itu kan mereka yang memang baru krisis tentang kesehatan, di mana krisis kesehatan ini juga akan dibarengi dengan krisis emosional, kan, krisis ya semuanya lah. Jadi secara psikologi itu mereka akan down. Nah, dengan adanya pendampingan dari penyuluh rohaniawan yang dari Kemenak, program yang luar biasa dari Kemenak ini, itu harapannya yang memang pasien-pasien yang dalam menghadapi cobaan bukan cobaan, menghadapi sakitnya itu mereka akan menjadi lebih lebih
lebih tenang, lilah istilahnya. iya, Ikhlas semeleh gitu kalau Pati ya bahasa Jawa dan Jawa. Nah, dengan semeleh dan tenang itu malah akan mempercepat proses penyembuhan penyakitnya, apapun itu sakitnya. Tambahan sugesti Iya, gitu ya, Pak. tambahan sugesti sehingga lebih tenang gitu kan, lebih tenang, lebih ayem, damai gitu, sehingga mempercepat proses penyembuhannya. Nah, ini yang memang sangat kami harapkan, dan terima kasih kepada Kemenak Kabupaten Pati yang mana ada program untuk pendampingan pasien-pasien kami yang ada di rumah sakit, gitu Mbak Ati. Terus kami juga pengen tahu Pak, untuk mekanisme pendampingan ini nanti dilakukan dengan Kemenak seperti apa Pak? Ya, jadi setelah tadi penandatangan MOU, memang di situ kan ada ada cara kerja, kemudian bagaimana pendampingannya, Jadi jadwal dari Kemenak nanti setiap hari Selasa dan hari Kamis antara jam 8 sampai jam 10, dan ini menurut saya kalau rumah sakit memang kadang bisa molor ya, bisa tambah. Kenapa? Karena kan tergantung juga jumlah pasiennya tiap ruangan, itu kan beda-beda. Ada yang pasiennya full, ada yang mungkin belum penuh gitu kan, sehingga itu waktunya mungkin bisa fleksibel. Akan tapi ketika nanti mereka tim itu kan dibagi Mbak, karena ruangan kita ada banyak. Ruangan kita ada banyak, sehingga nanti akan dibagi tim-tim. Satu tim itu mungkin 1 atau 2 orang nanti kita sepakati. Kemudian ketika datang ke ruangan diperkenalkan oleh kepala ruangnya jumlah pasiennya berapa, dan nanti mesti ada penekanan. Misalnya contoh di salah satu ruangan nanti, oh ini pasien biasa, oh ini pasien yang agak kritis begitu kan. Nah ini mungkin yang kritisnya agak lama ya pendampingannya. Beda ya, mungkin beda. Mungkin yang durasi waktunya lebih beda gitu. Kalau misalnya hanya mau cabut kuku gitu, mungkin tidak sama dengan pasien-pasien yang perlu pendampingan khusus lebih lama gitu kan Mbak. Nah, itu nanti akan diperkenalkan oleh kepala ruang untuk nanti mereka bisa para pendamping rohaniawan tadi bisa datang ke setiap tempat tidur pasien gitu kan. Kita satu ruangan ada yang 14 tempat tidur, ada yang 16 tempat tidur. Jadi nanti akan secara bergantian akan mendampingi pasien-pasien kita, nanti akan ada dialog di situ. Nah, mungkin yang dibutuhkan pasien datang secara langsung ya Pak ya, langsung langsung ke pasien. Itu juga semua pasien, terhadap semua pasien. Maksudnya kan di rumah sakit ada yang pasien dengan senang gembira misalnya lagi melahirkan, atau pasien yang gagal ginjal, itu juga semuanya dapat pendampingan seperti itu. Dapat pendampingan tanpa membedakan ya Pak ya, itu lagi susah atau lagi senang juga. Dan nanti itu berarti ruangan akan edukasi ke pasien-pasien kita bahwa sekarang ada program pendampingan rohaniawan dari Kemenak. Nah, monggo kalau pas jadwalnya itu misalnya pasien dirawat 1 minggu, itu kan berarti ada 2 kali, dari Selasa sama hari Kamis kan. Nah itu mungkin dia bisa malah minta, oh saya gitu kan, saya butuh ini, butuh pendampingan gitu. Nah, nanti malah bisa begitu. Jadi berkolaborasi dan semakin berkembang. Harapannya pokoknya nanti pasien-pasien kita itu mendapat pendampingan dan menjadi lebih, jadi tadi lebih ayam, lebih bahagia, lebih semeleh, sehingga harapannya semakin cepat pulang, semakin cepat sembuh dan semakin cepat pulang. Itu padahal di rumah sakit itu juga ada tenaga psikolog ya Pak. Ya, itu juga nanti kolaborasi. Ada psikolog, ada penyuluh. Jadi semua memberi masukan motivasi gitu ya Pak ya. Karena pasien kita rata-rata ini kan memang trennya baru naik ya. Dokter kita di atas 80%, ini kita ada sekitar 260 sampai 270-an pasien rawat inap sekarang. Jadi kalau tenaga psikolog dan psikiater kita saja itu kurang. Nah, makanya kita menyambut baik dengan MOU program yang luar biasa dari Kemenak Pati ini, sehingga gayung bersambut ya Pak. Iya, gayung bersambut. Benar. Ini gayung bersambut, sehingga kami juga ini ketika kita kemarin umumkan ke pejabat struktural dan di teman-teman ya menyambut baik semua. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, dari Pak Toto saya bergeser lagi nih ke Pak Prihadi. Terkait di lapas ini kan pendampingan layanan keagamaan itu sudah lama juga ya Pak ya. Bukan dari hari ini juga. Ini saya pengen tahu sejauh mana dampak program pembinaan yang dilakukan oleh para penyuluh agama ini terhadap perubahan perilaku warga binaan di Lapas Pati. Terima kasih Bu Ati. Jadi program ini merupakan program yang luar biasa Mbak. Karena kalau
dilakukan penyuluhan lebih berbahaya lagi nanti. Oh gitu ya Pak. Sudah dilakukan saja kadang-kadang masih melakukan kejahatan kembali pada saat dia sudah kembali ke masyarakat. Dan hari ini saya berterima kasih kepada Kemenag Kabupaten Pati yang nantinya saya minta tolong agar pendampingan atau pembinaan khusus kerohaniawan ini dilakukan secara intens dan maksimal yang ada di Lapas Pati. Baik untuk penghuni yang laki-laki maupun penghuni yang wanita yang perempuan. Karena selama ini ya itu tadi saya sampaikan untuk wanitanya memang bergabung dengan laki-laki ya Pak, mungkin besok bisa dipisah ya. Mungkin ini terkait juga jumlah dengan jumlah penyuluh Pak. Tahu jumlah penyuluh yang ada selama saya tahu ya, karena saya sudah berpindah-pindah, hanya asalnya aja dulu dari Kemenag. Selain itu tidak ada lagi. Karena dari dulu kan kita belum punya tenaga P3K dan non ASN. Jadi luar biasa sangat. Alhamdulillah. Gayung bersambut juga ya, nggak seperti di rumah sakit juga, seperti di lapas juga. Karena sangat besar fungsinya, manfaatnya Pak, bagi terutama warga binaan kami kan. Ada efeknya ya Pak berarti ya? Sangat luar biasa Pak. Dan kami pun kalau manggil warga binaan bahwa hari ini ada kegiatan agama Islam misalnya, nggak usah lama-lama, dengan pukul lonceng 10-15 menit sudah kembali masjid ya. Alhamdulillah. Itu luar biasanya kalau di lapas. Di lapas. Ada di online juga ya Pak ya, kalau teman terkait dengan itu. Ada ini Pak, ada reward dan punishment juga ada ya. Nanti kalau dia rajin mengikuti pembinaan ya nanti kita akan usulkan. Ada remisi juga ya Pak ya. Remisi pembebasan bersyarat. Berarti mereka juga tetap termotivasi kan dengan adanya itu. Ada semua juga di sana. Terpantau semua ya Pak. Terpantau. Terima kasih Pak Supriyadi. Mungkin berkelanjutan harapan Bapak ke depan terkait kerjasama ini bisa disampaikan ke pemirsa Kemangi. Iya. Nah, jadi nanti setelah saya pulang dari Kemenag akan saya sampaikan kepada teman-teman di sana bahwa dengan ada kegiatan terkait dengan pembinaan, karena pejabat semua harus mengetahui Mbak. Kalau nggak mengetahui siapa, seperti sampaikan oleh Pak Direktur tadi, harus saya sampaikan, saya rapatkan dengan teman-teman di struktural terutama kan, bahwa dalam waktu dekat minggu-minggu ini mungkin ada kegiatan pembinaan yang akan intens datang ke Lapas Pati. Gitu. Alhamdulillah. Kemudian saya bergeser lagi ke Bapak. Yang terakhir nih harapan Bapak selaku Direktur RSUD R.A. Suwondo untuk berkelanjutannya kerjasama ini gimana Pak? Jadi PLT Direktur Pak. Begitu ya, mohon maaf Pak. Belum jadi doanya. Jadi harapan kami dengan adanya MOU dengan Kemenag ini ya, supaya program yang luar biasa ini yang nanti juga itu sangat bermanfaat untuk pasien-pasien kami, tentunya ini juga supaya berkelanjutan sama dengan Mas Pri. Jadi berkelanjutan terus sehingga harapan kami pasien-pasien yang memang dirawat di Suwondo itu mendapat support atau pendampingan dan bimbingan rohaniawan, ya kan, kemudian bisa itu tadi semeleh nanti sehingga itu mempercepat proses kesembuhan. Dan ini memang kami harapkan ya berlanjut terus Mbak. Karena ini kan luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah gayung bersambut semua. Luar biasa sekali obrolan kita pada siang hari ini ya Pak ya. Terima kasih. Semoga kolaborasi MOU antara Lapas Pati dan juga RSUD Pati ini bisa mengimplementasikan ini program dari Menteri Agama untuk mendekatkan pemeluk agama kepada umatnya. Terima kasih sekali Bapak atas kehadirannya, Pak Supriyadi, Kepala Lapas dan Pelaksana Tugas Direktur SUD, Pak Hartoto, berkenan hadir di podcast Kemangi Kemenag Pati. Baik sahabat Religi, jangan lupa untuk mengikuti podcast Kemangi edisi selanjutnya, karena di Kemangi Anda akan mendapatkan kabar-kabar inspiratif dari Kementerian Agama Kabupaten Pati. Ikuti terus podcast Kemangi selanjutnya. Saya Ati Mufidah undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.